Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Ahmad Abna Faris, Hidayatul Zahra, dan Maria Ulfa akan mempresentasikan tentang kebijakan program CIPI atau akselerasi dalam pendidikan. Akselerasi yaitu sebagai kemajuan dalam program pendidikan dengan laju yang lebih cepat daripada yang berlaku pada umumnya atau mulai suatu tingkat pendidikan pada usia yang lebih muda daripada yang berlaku pada umumnya. Secara singkat, akselerasi mengandung pengertian sebagai model pembelajaran, yaitu lompat kelas, di mana peserta didik berbakat yang memiliki kemampuan unggul diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran pada kelas yang lebih tinggi. Dan selanjutnya yaitu konsep dasar program akselerasi, yaitu pemberian pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam waktu yang lebih singkat dibanding teman-temannya yang tidak mengambil program tersebut. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, kelebihan, dan kelemahan program akselerasi. Yang pertama yaitu tujuan program akselerasi. Secara umum, tujuan penyelenggara program percepatan belajar menurut Reni Akbar tahun 2004 yaitu memberikan pelayanan terhadap peserta didik yang memiliki karakteristik khusus dari aspek kognitif dan efektifnya. Yang kedua, memenuhi hak asasinya selaku peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan dirinya. Yang ketiga, memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik. Yang keempat, menyiapkan peserta didik menjadi pemimpin masa depan. Yang kelima, memenuhi kebutuhan aktualitas diri peserta didik. Yang terakhir, menimbang peran peserta didik sebagai aset masyarakat dan kebutuhan masyarakat untuk mengisi peran. Yang kedua yaitu manfaat program akselerasi. Manfaat dari pelaksanaan akselerasi bagi siswa berbakat menurut Southern dan Jones dalam Reni Akbar tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Siswa yang telah siap dengan bahan-bahan pengajaran dan menguasai kurikulum pada tingkat sebelumnya akan belajar lebih baik dan lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Siswa yang terikat belajarnya pada tingkatan kelas yang dipersiapkan dan menguasai keterampilan-keterampilan sebelumnya merupakan siswa yang paling efektif. Yang ketiga, penghargaan. Siswa yang telah mampu mencapai tingkat tertentu sepantasnya memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapainya. Yang keempat, meningkatkan waktu untuk karir. Adanya pengurangan waktu dalam belajar akan meningkatkan produktivitas siswa, penghasilan, dan kehidupan pribadinya pada waktu yang lain. Yang kelima, membuka siswa pada kelompok barunya. Dengan program akselerasi, siswa memungkinkan untuk bergabung dengan siswa lain yang memiliki kemampuan intelektual dan akademis yang sama. Yang keenam, ekonomis. Keuntungan bagi sekolah ialah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik guru khusus anak berbakat. Yang ketiga yaitu kelemahan program akselerasi. Beberapa kelemahan program akselerasi sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan siswa yang bersosialisasi dengan teman sebayanya terusik, yang disebabkan siswa loncat kelas jika mereka pada sekolah reguler. Yang kedua, muncul problem sosial dan emosional. Yang ketiga, beban tugas yang terlalu banyak bisa menjadi tekanan bagi kesehatan mental. Yang keempat, jika siswa loncat kelas pada sekolah atau kelas reguler, maka kesempatan latihan kepemimpinan berkurang karena masalah fisik dan kematangan sosialnya belum sematang siswa lainnya. Yang kelima, akselerasi bidang mental intelektual dan kurang diikuti oleh pengembangan aspek lainnya. Kelemahan sekolah akselerasi tersebut juga didukung oleh beberapa hasil penelitian, diantaranya 1. Gibson tahun 1980 mengatakan bahwa kelemahan utama sekolah akselerasi adalah menyangkut penyesuaian sosial siswa.
Yang kedua, Nuraida dan kawan-kawan pada tahun 2007 di Jakarta menemukan beberapa siswa SMA kelas akselerasi tidak memenuhi IQ minimal yang dipersyaratkan. Akibat mereka harus lebih keras menggunakan sebagian besar waktunya untuk belajar agar tidak tertinggal dari teman-teman sekelasnya, sehingga tidak punya waktu bersosialisasi dengan teman sebayanya. Yang ketiga, Gross pada tahun 1994 mengatakan bahwa program akselerasi tidak akan menimbulkan masalah pada perkembangan sosial dan emosional siswa apabila melaksanakan program dirancang dengan matang dan dilakukan pemantauan terhadap performasi akademik siswa. Yang keempat yaitu kelebihan program sekolah akselerasi. Beberapa kelebihan atau keunggulan sekolah akselerasi adalah: 1. Lebih memberikan tantangan dibandingkan sekolah reguler. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk belajar lebih mendekati kesesuaian dengan kemampuan, sehingga mendorong motivasi belajar. Yang ketiga, terstimulasi oleh lingkungan sosial karena berada dalam satu kelas dengan siswa lain yang kemampuan intelektualnya sebanding, sehingga lebih memberikan tantangan dan tidak memungkinkan bermalas-malasan dalam belajar. Yang keempat, dapat lulus lebih cepat sehingga dapat meraih gelar sarjana atau doktor pada usia muda. Yang kelima, yaitu tidak banyak membebani biaya bagi orang tua dan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai landasan program akselerasi. Yang pertama, landasan hukum. Landasan hukum diantaranya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 52. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Yang kedua, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Yang ketiga yaitu Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 3. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. Selanjutnya yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis diantaranya seperti: manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa telah dilengkapi dengan berbagai potensi dan kemampuan. Potensi itu pada dasarnya merupakan anugerah kepada manusia yang semestinya dimanfaatkan dan dikembangkan serta jangan disia-siakan. Yang kedua, dalam pengembangan nasional, manusia merupakan sentral, yaitu sebagai subjek pembangunan. Untuk dapat memainkan perannya sebagai subjek, maka manusia Indonesia dikembangkan untuk menjadi manusia yang utuh, yang berkembang segenap dimensi potensinya secara wajar sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pendidikan nasional berusaha menciptakan keseimbangan antara pemerataan, kesempatan, dan keadilan. Yang terakhir, landasan historis. Kita dapat melihat bentuk layanan dan model seperti sekolah-sekolah unggulan di sejumlah provinsi, sekolah-sekolah swasta dengan kurikulum plusnya, kelas-kelas khusus dan unggulan, PPSP dengan pendekatan maju berkelanjutan dan belajar tuntas, pondok pesantren modern dengan pola asrama, pemberian beasiswa kepada peserta didik cerdas istimewa.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.